Shalom, selamat siang Pak Jonathan, selamat siang Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih buat kesempatan ini. Saat ini saya akan menjelaskan tentang 1 Petrus. Pertama-tama saya akan mengajak kita untuk melihat latar belakang penulisan dari surat pertama Petrus ini. Petrus menulis surat ini untuk memberikan semangat kepada orang-orang percaya yang tersebar karena mengalami penganiayaan, yang memberikan petunjuk praktis apa yang harus mereka lakukan sekalipun penderitaan itu sebenarnya tidak seharusnya mereka terima. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 17, dan mendorong mereka untuk tetap teguh. Nasihat ini didasarkan pada kekayaan pengajaran sifat keselamatan dan teladan yang diberikan oleh Juru Selamat, yaitu Yesus. Tahun penulisan. Rasul Petrus mengatakan bahwa ia menulis dari Babylon. Babylon kemungkinan sebutan untuk Roma sebagai kota pusat peradaban, di mana kita ketahui bahwa pada saat itu kepemimpinan atau penguasa itu di bawah kepemimpinan Romawi. Hal ini dapat kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 13. Ia menulis sekitar tahun 64 Masehi pada saat penyiksaan biadab Kaisar Nero terhadap orang-orang percaya yang sedang merajalela kala itu. Tujuan penulisan. Tujuan dari 1 Petrus ini pada waktu itu adalah untuk mendorong umat Kristiani untuk menghadapi penganiayaan sehingga kasih karunia Yesus Kristus yang sejati akan dibuktikan di dalamnya. Petrus menulis surat ini untuk memperkuat dan mendorong orang-orang percaya dalam berbagai-bagai pencobaan dan penganiayaan iman mereka. 1 Petrus pasal 1 ayat 60. Ayat 6 sampai 7, dan untuk mempersiapkan mereka untuk nyala api siksaan di masa depan. Serta Petrus juga berpesan untuk mengajari mereka cara untuk menanggapi penganiayaan. Penerima surat Petrus. Surat Petrus pertama ditunjukkan kepada orang percaya yang tersebar di 5 tempat provinsi Romawi di daerah Asia Kecil. Daerah itu saat ini berada di Turki Utara. Jemaat-jemaat yang tersebar di provinsi tersebut terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi, di mana jemaat tersebut diistilahkan sebagai jemaat diaspora. Jemaat diaspora artinya adalah jemaat yang meninggalkan kampung halamannya karena penganiayaan. Mereka tersebar di daerah Galatia, Pontus, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Teori Silwanus. Salah satu teori yang menyangka Petrus sebagai penulis. Teori ini mengatakan bahwa surat Petrus ditulis seorang sekretaris seperti Markus atau Silas, yang disebut di bagian menjelang akhir dari surat Petrus yang pertama ini, yang berbunyi seperti ini. Dengan perantaraan Silas yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepadamu. Ini menjadi dasar bagi teori Silwanus yang meyakini bahwa surat 1 Petrus ini ditulis oleh Silwanus atau Silas. Tapi benar atau tidak Silas membantu Petrus dengan tata bahasa bernuansa Yunani, isi suratnya tetap menjadi pesan pribadi Petrus, dicap dengan otoritas kepribadiannya. Hal ini dapat dilihat dari persamaan antara surat ini dan khotbah Petrus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul adalah sangat signifikan. 1 Petrus pasal 1 ayat 20 dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23, dan 1 Petrus pasal 4 ayat 5 dengan Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Dan satu hal yang paling mencolok adalah kemiripan antara 1 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai 8 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 sampai 11. Hal ini membuktikan bahwa surat itu memang benar berasal dari Petrus, seorang rasul Yesus Kristus.
Dan ada bukti dari Alkitab dan juga pendapat para teolog bahwa Petruslah yang menulis surat ini. Dibuktikan dalam 1 Petrus, pernyataan Petrus tentang 1 Petrus pasal 1 ayat 1, dan para teolog juga setuju bahwa Rasul Petruslah yang menulis surat Petrus yang pertama. Beberapa teolog diantaranya itu Irenaeus, Tertullianus, Clemens dari Alexandria, Origen dari Alexandria. Pribadi penulis. Petrus, nama aslinya adalah Simon, tetapi Yesus saat bertemu dengannya berkata demikian, engkau akan disebut Kefas, Yohanes pasal 1 ayat 42. Itu merupakan terjemahan dari Yunani dari kata Aram Kefas, adalah Petros dalam bahasa Yunani, yang berarti stone, batu kecil, atau rock, batu besar, yang didefinisikan sebagai batu karang. Matius pasal 16 ayat 18 yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Yesus mendeskripsikan tentang masa depan Simon di mana kekuatan dan karakter dari namanya menjadi kepribadiannya. Allah memang memakai Petrus dengan sangat luar biasa dan meletakkan dasar gereja. Petruslah yang pertama kali memberitakan Injil pada hari Pentakosta. Petrus juga hadir ketika orang-orang Samaria menerima Roh Kudus untuk pertama kalinya. Dia juga orang pertama yang membawa Injil kepada bangsa non-Yahudi. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Hal ini menunjukkan Petrus sebagai batu besar yang menjadi dasar gereja. Namun perlu kita ketahui bahwa Perjanjian Baru sangat jelas mengatakan bahwa Kristus adalah dasar dari gereja. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 12 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 11 mencatat demikian. Merupakan suatu kesalahan bila kita berpikir bahwa Yesus memberikan hak istimewa ini kepada Petrus. Namun merupakan hal yang masuk akal bahwa semua rasul berperan sebagai dasar dalam pembangunan gereja. Efesus pasal 2 ayat 20 mencatat hal tersebut. Tetapi posisi yang terutama diberikan kepada Kristus saja. Kristus disebut sebagai batu penjuru. Adapun yang menjadi garis besar di dalam penulisan surat Petrus yang pertama ini yaitu pertama salam. Ini dapat kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang kedua, dan dipilih untuk kelahiran baru. Yaitu kita dapat melihatnya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 20 dan 10. Selanjutnya adalah tertantang pada perilaku baru. Ini adalah bagian ketiga yang merupakan garis besar kitab 1 Petrus, yaitu tertantang pada perilaku baru. Ini dapat kita lihat dalam Petrus pasal 1 ayat Petrus pasal 2 ayat 11 dan Petrus pasal 3 ayat 7. Selanjutnya adalah kewaspadaan terhadap penganiayaan baru. Ini merupakan garis besar kitab 1 Petrus yang dimana kewaspadaan terhadap penganiayaan baru. Ini dapat kita lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-19. Selanjutnya adalah yang menjadi garis besar kitab 1 Petrus yaitu dibebankan dengan tanggung jawab baru. Hal ini dapat kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Dan selanjutnya adalah penutup, yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat 12 sampai 14. Kesimpulan. Walaupun dalam masa penganiayaan membuat banyak orang putus asa, Petrus mengajarkan bahwa mereka seharusnya bersukacita. Ia menyatakan bahwa penderitaan karena Kristus merupakan keuntungan, seperti halnya Kristus menderita untuk mereka. Surat ini terkait erat dengan pengalaman pribadi Petrus bersama dengan Yesus dan khotbahnya yang tercatat di kitab Kisah Para Rasul. Petrus memastikan iblis sebagai musuh terbesar bagi orang Kristen. Namun kepastian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya memberikan harapan
yang pasti. Nah, berikut adalah gambar penganiayaan orang percaya pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Ya, kurang lebih Bapak Ibu, beginilah contoh penganiayaan yang diterima oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk menonton klip penganiayaan yang terjadi pada masa Kaisar Nero. I communicate
Ya, begitulah contoh penganiayaan yang sedang dihadapi oleh orang-orang percaya kala itu, Bapak Ibu. Dan sekian untuk presentasi ini, saya ucapkan terima kasih. Shalom.